Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seraya memanjatkan puji dan syukur, semoga kita selalu ada dalam lindungan, berkah, dan ridho Allah. Pertama, saya ucapkan terima kasih ya kepada saudara-saudara yang sudah memberikan komentar, yang sudah saya prinsipnya mau subscribe atau tidak silahkan lah, bagi saya tidak ada masalah. Bukannya saya sombong ya, cuman target saya bukan itu. Yang penting informasi yang saya tahu itu bisa tersampaikan dengan baik sehingga menjadi pengetahuan atau bermanfaat, gitu aja. Jadi bukan target monetisasi atau subscribe. Dalam beberapa video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwasanya di setiap periode zaman itu ada seorang pemimpin. Nah, pemimpin besar yang lahir itu salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Ini saya pikir tidak terlalu banyak yang saya bahas. Nabi Muhammad itu secara spiritual dia adalah Rasul. Jadi Nabi Muhammad adalah lelaki yang dipilih, yang diutus dengan risalah kepada umat. Dia seorang Rasul. Secara ketatanegaraan, Nabi Muhammad itu adalah raja. Jadi sewaktu di Madinah, bisa saya pastikan Nabi Muhammad itu adalah seorang raja, seorang pemimpin negara, gitu. Dalam lingkup Madinah Munawwarah. Karena pada saat di Madinah, semua keputusan penting itu selalu diambil oleh Nabi Muhammad terkait dengan permasalahan sosial, terkait dengan permasalahan umat, walaupun berbeda agama. Dalam sepak terjangnya atau dalam perilakunya, dalam karakteristiknya, Nabi Muhammad itu dibimbing oleh spirit yang berupa wahyu, yang konkretnya adalah kitab suci Al-Quran. Nabi Muhammad ini memiliki dua hal. Satu, spirit, jelas, itu bimbingannya wahyu. Yang kedua, religi. Religi ini maksudnya ibadah. Sehingga Nabi Muhammad ini bisa menjadi sosok untuk ittiba atau contoh bagi umatnya. Karena spirit Nabi Muhammad tinggi, religinya juga tinggi. Kepemimpinan Islam selanjutnya beralih ke khalifah dan seterusnya sampai kemudian jatuh pada saat Turki Utsmani sekitar tahun 1923 ya, 23 atau 24. Nah, pada saat Turki Utsmani jatuh, itu yang memimpin siapa? Kan begitu. Di Indonesia ini pada saat sekitar tahun 1923 ada sosok pemimpin yang muncul tahun 1924, namanya Soekarno. Soekarno itu merupakan seorang tokoh besar. Jadi dia secara fisik merupakan Presiden Republik Indonesia, tapi secara spirit dia merupakan raja di dunia. Dia memang secara spirit menguasai dunia. Makanya banyak tokoh-tokoh besar di dunia termasuk John F. Kennedy itu sama Soekarno bisa dikatakan nurut gitu loh. Soekarno ini tipikalnya, jadi sebentar ini untuk mengklarifikasi ya. Setelah Nabi Muhammad meninggal, tidak ada lagi wahyu yang turun ya. Jadi tidak ada orang yang menerima wahyu selain Nabi dan Rasul. Nah, Soekarno ini memang dibimbing oleh ilham, sehingga perilaku apapun dia cerdas, problem solvingnya dia cerdas karena dia dibimbing oleh ilham. Soekarno ini karakteristiknya itu intelektualnya tinggi, spiritnya sangat tinggi, tetapi ada sedikit kelemahan pada religi.
Maksud kelemahan pada religi ini bukan berarti Soekarno tidak sholat, bukan. Cuman tingkat religi Soekarno dengan Nabi Muhammad beda jauh. Jadi Soekarno unggul di intelektual, dan Soekarno dan Nabi Muhammad itu sama-sama memiliki spiritual, sama-sama tinggi. Walaupun jelas lah Nabi Muhammad beda lah, maksudnya beda kelas, tapi Soekarno pun spiritualnya tinggi. Nabi Muhammad memiliki spiritual yang tinggi dan ibadah yang tinggi, bernilai tinggi, sedangkan Soekarno memiliki spiritual yang tinggi plus intelektual yang tinggi. Jadi sama-sama memiliki spirit. Kalau Nabi Muhammad gandengannya religi, ibadah, sedangkan Soekarno gandengannya intelektual. Soekarno ini juga terkenal sakti, sehingga banyak orang yang mengidolakan Soekarno. Banyak sekali orang yang mengidolakan Bung Karno. Memang spiritnya tinggi. Dan Soekarno ini, ilmu yang paling sakti yang dimiliki Soekarno itu adalah Pancasona. Pancasona itu apa ya? Saya juga kurang mengerti. Yang jelas dia Pancasona. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwasanya Soekarno dengan Selatan itu ada semacam kemitraan dengan Selatan. Namun posisi Soekarno dengan Selatan itu berbeda dengan posisi tokoh-tokoh besar Tanah Jawa dengan Selatan. Soekarno dengan Selatan itu mitra strategis kayaknya kalau sekarang. Jadi sejajar, mitra sejajar gitu. Karena kegantengan Soekarno, intelektual Soekarno, dan spirit Soekarno yang tinggi. Di dunia nyata pun Soekarno memang sangat disegani, berwibawa dan karisma, sehingga saya pernah mendengar dia jadi M1, dan saya yakin, saya percaya memang benar dia M1, monetary one, atau dia pengendali keuangan dunia. Nah, pada saat Soekarno sudah selesai, ini tokoh yang memimpin dunia secara spiritual tidak ada, sehingga muncul kemudian Satrio Piningit itu. Jadi di sini ada semacam inilah, ada yang berkeyakinan bahwasanya Soekarno itu belum meninggal, dan bisa jadi benar, walaupun sekarang sudah meninggal. Jadi maksudnya waktu tahun dia meninggal yang tercatat di sejarah bisa jadi berbeda dengan tahun meninggal di fakta sebenarnya gitu loh. Karena ada orang-orang yang sering bertemu Soekarno gitu. Tapi saya bisa memastikan bahwa sekarang memang sudah meninggal, walaupun tahunnya berbeda dengan sejarah lah, gitu aja. Nah, pada saat Soekarno ini sudah meninggal, maka harus diangkat pemimpin baru. Nah, pemimpin baru inilah yang kemudian nanti akan menjadi pemimpin umat. Siapa itu? Saya yakin dia itu Ratu Adil itu. Jadi di Madinah Munawwaroh ada Raja Rasul. Rasul itu Nabi Muhammad itu, dia raja juga Rasul, dia Rasul juga raja. Soekarno juga sama, dia presiden, tapi juga pemimpin spiritual. Nah, Soekarno sudah tidak ada. Nah, sekarang muncul lagi Satrio Piningit. Nanti jelmaannya jadi Ratu Adil. Nah, Satrio Piningit ini pun sama. Kelebihan dari Satrio Piningit adalah dia menguasai spiritual yang tinggi. Dia menguasai religi, dia juga taat dalam beribadah atau religinya tinggi. Dan dia juga memiliki kecerdasan atau intelektual yang tinggi. Sekali lagi, kalau Nabi Muhammad, dia menguasai spiritual dan religinya bagus, sangat bagus. Kenapa intelektual tidak ada atau sedikit? Itu untuk pemurnian wahyu. Jadi Nabi Muhammad itu pengetahuan umumnya memang sedikit. Karena apa? Untuk memurnikan wahyu.
Soekarno spiritual tinggi, intelektual tinggi, tapi religinya rendah, kepatuhan religinya rendah. Sedangkan Satrio Piningit ini religinya tinggi, spiritnya tinggi, intelektualnya juga tinggi. Karena tantangan zamannya berbeda. Nah, Satrio Piningit inilah yang kelak menjadi Ratu Adil yang akan memimpin meneruskan estafet kepemimpinan itu. Jadi Rasulullah Nabi Muhammad merupakan raja dan rasul. Soekarno merupakan presiden dan raja dunia. Satrio Piningit ini merupakan Ratu Adil gitu. Mungkin gambaran sederhananya seperti itu. Nah, kalau melihat periode waktu, jadi sebenarnya ini sudah nyambung. Cuman memang ada hal yang belum bisa disampaikan. Ini nyambung sudah. Nabi Islam, kejayaan Islam selesai, maksudnya runtuh di Ottoman 23, kemudian bangkit Soekarno sampai tahun sekian, kemudian muncul Satrio Piningit yang akan melanjutkan gitu. Tapi memang tahunnya memang belum bisa disampaikan. Nanti tunggu 2025 ya, saya sampaikan tahunnya. Tahun 2025. Boleh 2025 boleh, sekarang belum boleh. Tuh. Jadi sekali lagi, Nabi Muhammad merupakan raja rasul. Dia menguasai spirit dan religi. Soekarno, presiden dan juga raja dunia, dia menguasai spirit dan intelektual. Satrio Piningit merupakan Ratu Adil, dia menguasai spiritual, religi, dan intelektual. Tiga-tiganya dia menguasai. Nah, jadi harapannya adalah ketika pemimpin ini nanti muncul sebagai Ratu Adil, bisa menjelmakan, mewujudkan harapan-harapan dari tokoh-tokoh besar masa lalu untuk mereinkarnasi kekaryaan, mereinkarnasi karya, dan juga harapan-harapan dari umat saat ini supaya umat ini bisa kembali dikelola, ditata, dimanage dengan tujuan yang baik, dengan tujuan yang benar menuju ke kebangkitan agama tauhid. Nah, jadi itu untuk estafet kepemimpinan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.